Ini status nih ke Jakarta juga masih blank nih, masih blank, masih ateis nih. Masih ateis. Oke. Bang Darman Jaya Laila. Lah iya. Laila. Masya Allah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Antum anggota dari Mualaf Center Darussalam ya? Iya, alhamdulillah. Dari kapan tuh? Dari 2021 kemarin. 2021 berarti Iya. tahun kedua nih sekarang. Alhamdulillah tahun kedua. Masya Allah. Bisa istiqomah sampai detik ini ya? Perjuangan banget. Waduh, Perjuangan banget, Masya Allah. seru-seru nih. Ini akan jadi pertanyaan saya buat antum. Cuma kita coba rangkai dulu dari pertanyaan nomor satu dulu nih Bang. Antum asli dari Medan? Bukan Medan sebenarnya sih, Nias. Bukan Medan. Nias. Nias. Cuman Medan itu kalau saya pakai buat ngejawab lebih simpel. Misalnya orang yang nggak kenal Nias itu di mana. Akhirnya saya nyebutnya Medan aja, biar dia, oh ya Medan. Padahal aslinya bukan Medan, tapi Nias. Oh gitu. Soalnya teman saya juga ada Nias, bilangnya Aceh gitu kan. Iya. Perbatasan apa gimana sih Nias itu? Bukan, Bukan beda ya? pulau. Oh beda Beda pulau, pulau. tapi masih sejajar dalam peta. Oh oke. Orang tuh bilangnya Medan ya? Iya gitu. Oh Medan. Kelihatan, logat-logatnya kelihatan nih Bang. Iya. Saya mau nanya nih sama Bang Darman nih. Ya, Kalau Medan manggilnya Bang biasanya kan? gimana? Medan manggilnya Bang gitu kan? Kalau sopan ke orang gitu. Oh iya, kalau di Medan lebih umumnya sih Lai sebenarnya, karena mayoritasnya Oh, kan Lai. Lai. Kalau itu ya. Medan kayak gitu ya? Iya, Lai. Bang Darman ini sebelum jadi mualaf ya, Mm-mm. background-nya apa Bang? Dimundurin berapa tahun lagi kira-kira ini? Waduh, Langsung dari- panjang banget nih. Kan Berarti. dulunya tuh Ah. selesai sekolah itu dulu, Ah. saya sempat ngabdi tuh di kampung, ngabdinya tuh di gereja. Ah. Terus tahun berikutnya itu saya merantau ke Medan. Di Medan itu saya sekitar 2 tahun. Nah, jadi sebelumnya kalau kita ngitung dari tahun yang saya masih di Nias, sebelum itu saya seorang pianis gereja, musisi gereja. Musisi? Ya, jadi orang yang jadi sudut pandang objek pandangan para akhwat-akhwat setiap hari Minggu. Iya, Itu pasti ya. suasananya greget banget, paling kayak orang itu paling pengen banget jadi pianis gereja gitu. Karena Oh gitu. gimana ya, potensi capernya itu besar banget. Masya Allah. Jadi sumber Iya. apa namanya, panggung ya gitu ya? Ya. Terus setelah itu saya juga termasuk dulu di gereja itu sebagai pendeta muda. Oh gitu. Sebagai pengajar, pengajarnya itu untuk tingkat anak-anak sampai remaja seusia saya gitu. Itu usia berapa? Alhamdulillah. 2016 sampai 2017 sekitar 17 tahun, 18 tahun. Oh berarti antum kalau di Islamnya mungkin aktivis dakwahnya gitu lah ya? Benar. Oh Masya Allah, berarti luar biasa juga. Iya, jadi kayak udah ada nama di lingkungan lah gitu. Alhamdulillah. Itu kalau aktivis sebagai pendeta muda itu kegiatannya apa aja? Untuk Mengajar. di gereja? Ngajar. Mengajar terus kayak menghidupkan semangat anak muda untuk giat beribadah. Bible-nya apa? Belajar Injil apa? Iya, kalau kayak kita kayak ceramah-ceramah gitu. Oh gitu, ya. Lebih banyak penyampaian motivasi juga buat anak-anak Benar. Ya, gitu. muda itu ya. Iya. Diajarin nyanyi juga berarti. Oh, kalau itu ada urusannya juga. Oh, itu beda kelas? Ada, itu beda Oh. kelas. Berarti antum itu selain jadi pendeta muda juga, Mm-mm. itu apa namanya kalau sebagai yang mimpin nyanyi itu kalau di tiap hari Minggu itu? Cuy master. Cuy Master. Itu Iya. antum juga sama itu juga? Kalau saya kan nggak termasuk situ. Saya cuma masuk di bagian musisi itu di pianisnya. Oh di pianis ya? Di pianisnya. Oh antum pianis, iya. Oke. Dari perjalanan antum yang sebagai pendeta muda itu kan, berarti orang tua pasti support dong. Oh, full 1000%. Berarti background orang tua antum juga berarti kental banget Oh. kan? Dulu sampai sekarang malahan orang tua itu memang pendeta senior. Oh pendeta senior. Ya, jadi itu kayak untuk sekarang kan saya mualaf. Jadi itu suatu tantangan yang sangat berat buat saya. Nah kita belum nyampe situ nih. Ya, Nah, setelah itu kan pasti kan ada antum kabur atau gimana? Oh. Kita gimana ceritanya nih bisa tiba-tiba nyampe ke Darussalam gitu kan? Oh iya, tentu. Jadi Itu gimana? pas 2000 berapa ya? 2018 kira-kira kurang lebih ya. Itu saya tamat tuh dari SMA. Habis itu orang tua itu kayak kebelet gitu kan, nyuruh nikah gitu. Padahal kita baru tamat itu mikir nikah itu enggak sama sekali kan. Iya. Apaan sih kok baru tamat udah disuruh nikah? Terus kayak didesak-desak terus tuh nikah.
Risih lah sayanya. Iya, iya. Ya elah nikah mulu hari-hari bangun tidur nikah. Akhirnya itu saya itu kayak memutuskan buat nekat kabur ke Medan dulu. Oh gitu. Jadi itu baru ke Medan ya? Iya, baru nekat kabur ke Medan. Akhirnya di Medan itu 1 tahun pertamanya itu masih semangat kependetaannya itu, apa jiwa masih ingin jadi pendeta profesional itu masih ada. Keinginan untuk mendapat titel yang resmi gitu kan sebagai seorang pendeta kan. Iya. Pengen dulu. Sampai itu saya sering habis kerja itu belajar. Jadi banyaknya itu di kamar. Banyaknya di kamar. Jadi teman-teman itu kayak bikin ini anak pulang kerja kamar nanti nggak mau jalan-jalan kah kata. Ya, padahal mereka nggak tahu kalau sebenarnya saya lagi mendalami sesuatu di dalam kamar gitu ya. Dikiranya introvert aja gitu ya? Iya, karena saya punya target itu pengen. Sampai-sampai saya sempat dapat panggilan, dapat sponsor di Institut Kependetaan di Makassar. Denpasar bukan Makassar. Denpasar Bali. Iya. Denpasar Bali itu udah full subsidi sebenarnya. Wah, sama saya seperti di Mahat ya, full subsidi. Tapi dia full subsidinya itu dengan ongkir-ongkirnya. Saking seriusnya dulu. Jadi orang-orang ini tahu saya melalui ayah saya yang tadi. Karena ayah antum terkenal juga di sana gitu ya. Dia juga termasuk figur lah dalam agama, termasuk orang yang dikenal juga. Okay. Jadi orang-orang ini dulu pernah melakukan, kalau di Kristen ada istilah KKR. Apa sih KKR? KKR itu kegiatan rohani yang yang kayak kalau kita safari. Safari dakwah gitu ya. Tapi kalau mereka itu di tengah lapangan. Pernah lihat nggak? Okay. Iya, biasanya kayak di tengah lapangan. Rame-rame terus itu. Dulu mereka pernah menyelenggarakan kayak gitu di desa saya. Dan mereka itu nginapnya di rumah kami. Oke. Nah, dari situ semua juga jadi relasi semua jadi berkembang gitu ya. Nah, mereka kenal saya juga dari situ. Soalnya dulu kan saya meskipun masih terbilang masih anak-anak ABG kayak gitu, tapi saya sangat tertarik dengan obrolan orang tua. Jadi mereka sedang para petinggi agama yang lagi ngobrol, saya ada di tengah-tengah mereka. Jadi kayak jadi suatu hal yang ini anak muda tumben ada yang mau gitu kan. Biasanya kan anak muda main game di luar sana, bodoh amat sama terjadi di lingkungan mereka kan. Nah, ini jadi kayak suatu hal yang menarik lah buat mereka. Akhirnya ditanya-tanya tuh tentang saya. Nah, terus orang ini udah sempat janji dulu. Nanti kalau ada jalan, kalau ngomongnya dari Tuhan Yesus juga. Kalau ada jalan, gitu ya? Nanti kita usahakan ini anak katanya. Terus di Medan itu ditelepon lagi, masih tertarik nggak katanya? Sama yang itu yang nawarin. Iya, masih tertarik nggak ke sini? Saya sih dulu kayak ada tertarik untuk ke sana, cuman nggak dapat restu lagi orang tua. Jadi sebenarnya ditawarin tapi justru restunya nggak dapat dari orang tua. Pada awalnya itu mereka setuju. Waktu ketemunya awal itu masih, tapi masalahnya dulu status saya masih sekolah. Kuliah atau SMA? Masih SMA. SMK. Setelah tamat ditawarin lagi, udah berubah pikiran orang tuanya. Katanya alasannya dulu tuh kejauhan katanya. Balik kejauhan nanti entar apa-apa nggak bisa nggak bisa pulang dengan secepatnya gitu, ada apa-apa gitu. Misalnya sesuatu lah yang mengharuskan untuk pulang tapi nanti bakal jadi halangan gitu jaraknya. Iya, karena beda pulau juga gitu kan. Apa yang terjadi sama kamu di sana juga kita nggak bisa langsung fast respon gitu kan. Lagian di sana nggak ada orang terdekat kita gitu kan. Iya. Jadi mau ngadu ke siapa ntar gitu kan. Itu. Akhirnya itu hal kayak gitu bikin saya kayak putus asa. Waduh. Kan udah niat banget nih. Udah niat banget ya, udah kayak greget banget. Girohnya tuh udah semangat banget gitu ya. Jadi dipatahin dengan keadaan keputusan seperti itu. Ya, dari orang tua. Dari orang kita sendiri, bukan orang lain. Ya, akhirnya putus, di situ udah jadi ini kesalahan fatal saya dulu ya. Tapi dengan alhamdulillah dengan kesalahan itu saya bisa jadi masuk Islam sebenarnya. Cuma dulu kalau saya nggak putus asa pasti masih jadi Kristen. Apa tuh, Mas? Kan saya putus asa nih. Akhirnya itu saya kayak nggak peduli lagi tentang agama. Gitu. Terus? Akhirnya saya nggak peduli lagi tentang agama, jadi saya sekitar kurang lebih 1 tahun jadi ateis. Ya. Jadi emang benar-benar random. Udahlah. Iya. Saya nggak mau ngurusin terkait dengan agama lagi. Iya, saya jadi nggak percaya lagi kalau Tuhan itu. Karena kayak saya mikirnya dulu kayak gini. Kalau benar memang itu agama itu Tuhan itu ada, harusnya orang tua saya itu nggak khawatir dengan saya ke sana. Yes. Logikanya udah nyampe ke situ ya, walaupun masih SMK waktu itu ya. Kan orang tua saya pendeta. Harusnya dia nggak khawatir dong. Dia udah tahu kalau yang di atas itu Maha Kuasa. Ngapain dia khawatir? Berarti Tuhan itu nggak ada. Iya.
Gitu. Jadi Logikanya gitu ya dari antum ya. udah dapat untuk mindset kayak gitu masuk. Jadi celah-celah lain itu pun udah buka kayak kita itu udah buka celah buat asumsi lain gitu. Iya, benar-benar. Sampai-sampai saya itu masuk ke tahap-tahap perbandingan agama. Oke, Itu kan saya udah punya mindset nih, Tuhan itu nggak ada gitu. Dan udah ada keraguan gitu. Yes. Akhirnya ada itu konsumsi dari media sosial, kayak orang-orang Islam menyerang Kristen dulu dikata-katain kafir. Orang Islam kayak ada selang-selang balik kayak gitu. Saya jadi mikir, ini orang ngapain sih ribut-ribut emang Islam itu sebenar apa sih gitu kan? Iya, benar. Emang di Kristen sebenarnya salahnya apa sih gitu kan? Iya. Akhirnya saya kayak diam-diam juga kayak cari-cari riset-riset kan tentang Islam, tentang saya cocokologi. Iya. Karena penasaran itu ya. Penasaran. Itu dulu ketemunya sama video almarhum Ustadz Insan Mogoginta ya. Mas kenal nggak? Nggak ada nih, kurang tahu. Itu Masya Allah, itu udah satu mualaf, orang Makassar mualaf yang jadi sekarang itu jadi pembela gelarnya itu pembela Islam garis depan dari dari pihak mualaf. Di Makassar itu dia. Iya, orang Makassar. Bukunya banyak banget. Iya. Jadi saya itu tonton debatnya di beliau itu, lah ini orang kok tahu aja isi Alkitab ya gitu kan. Saya mikir saya nggak tahu dia mualaf awalnya. Ini orang taunya dari mana gitu loh. Orang saya Kristen aja tapi nggak tahu kalau itu ada sama yang dia ngomongnya itu. Riset-riset ternyata dia mualaf mantan seorang pendeta. Wah, pantesan. Tapi kok menarik gitu loh. Iya. Orang ini kok bisa masuk Islam, kan Islam itu kan agama teroris. Iya, itu di pandangan kita. Pandangan Kristen. Di pandangan kita itu Islam itu nggak ada benernya. Paling ya karena mereka menghargai kita itu karena saudara bangsa dan senegara doang. Tapi kalau secara agama dibilang, jadi maaf ya kalau dibilang itu kita itu nggak toleransi itu sebenarnya bukan murni toleransi, tapi karena ada sesuatu yang ingin dihindari aja. Makanya karena juga bilangnya kita juga satu atap lah gitu, satu rumpun gitu ya. Itu padahal nggak sepenuhnya toleransi, karena bagaimanapun kita menganggap kita yang paling benar gitu loh. Iya, pasti semua pasti gitu ya. Ya gitu, kita yang paling benar gitu. Nah, terus udah gitu saya menemukan ada baiknya di Islam banyak, cuman ketutup sama yang satu hal. Apa tuh? Kita ini udah dianugerahkan akal yang sangat Masya Allah banget oleh Allah ya, tapi kita itu kadang-kadang melalaikannya hanya dengan gara-gara satu aspek ini, ego. Sebenarnya hidayah itu sangat mudah untuk didapat, cuman ego itu yang menutupnya. Benar? Iya, benar. Ya, jadi sepakat. Karena bagaimanapun setiap insan itu pasti dianugerahkan pikiran. Ya, pasti ya. Ya cuman orang yang qadarullah ditakdirkan untuk tidak bisa menggunakan pikirannya jadi orang gila namanya. Iya. Berarti logikanya emang kalau bisa berpikir harusnya bisa orang yang mau ego gitu. Iya, orang yang bisa mau berpikir dan mengalahkan egonya udah pasti harusnya itu masuk Islam. Karena nggak ada alasan buat menolak gitu, kayak menolak benarnya Islam itu harus dengan apa gitu. Saya sempat itu kayak gini nih, taruhlah itu Nabi Muhammad dulu nebak-nebak, jadinya kebetulan sekarang itu kan kayak fenomena alam yang dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran itu mungkin karangan, kan dia penyair dulu kan? Iya. Kita bikin penyair. Di zaman itu kan zaman penyair kan? Iya. Taruh aja lah dia belajar syair itu, mungkin karangan tiba-tiba kebetulan pas aja dengan keadaan sekarang gitu kan? Terus ada statement dari seorang profesor mengatakan, yang saya lupa apa namanya, katanya kalau Nabi Muhammad itu seorang pembohong, tolong sebutkan kepada saya kebohongan mana yang dapat bertahan selama 1400 tahun gitu. Mikir juga ya. Siapa yang bisa bertahan dalam pembohongan seperti itu? Pasti yang namanya kebohongan kan lama-lama pasti terungkit kan? Iya, terbongkar lah itu kebenarannya. Jadi fakta-fakta itu jadi yang menjadi pendorong saya akhirnya kayak suka, ini sebatas suka aja dulu. Ternyata Islam nggak sesuai dengan ekspektasi saya selama ini. Yang saya tahu itu Islam itu kayak gini ya. Ya karena ya nggak salah juga sih sebenarnya kita mengecap salah tentang Islam itu, nggak salah juga sebenarnya dulu, karena ya benar. Perilaku orang Islam di sekitar saya dulu itu memang ya mendukung untuk dugaan buruk seperti yang percaya dulu, sangat mendukung. Iya. Jadi nggak ada salahnya. Makanya itu jadi PR ya buat kita, buat Islam. Itu perbuatan kita
ya yang salah manusianya sebenarnya sih, yang salah yang menilai. Harusnya kita gitu nggak boleh menilai sesuatu itu dari cover dari orangnya. Benar. Jangan menilai Islam dari umatnya, karena nggak bakal bener. Ya, Banyak orang tuh pasti cuma manusia itu menilai pasti aja. ada salahnya, pasti ada Benar-benar. salahnya. Ya kali agama mengajarkan kesalahan. Enggak kan? Pasti benar yang diberi. Iya, benar. Nah, gitu. Jadi menilai Islam itu nggak boleh dengan umatnya. Itu kesalahan saya fatal dulu. Jadi udah ada ketertarikan dulu. Nah, itu kan masih musim-musim corona tuh dulu di Medan. Saya 2000 itu berapa tuh? 2019. Oh, baru awal-awal ya. Ya, Baru. 2019 2020 lah, kan saya 2 tahun di Medan. Oh iya. Itu karir saya, job saya itu nggak menentu dulu. Iya, Ada pandemi kan. kerja di studio nggak, ya Berapa lama studio? studio profesional. Oh gitu. Bayangkan saya yang fresh graduate masuk di studio profesional itu belak-belakan banget, benar. Udah di training, udah. Cuman yang namanya studio internasional itu kliennya itu bukan kaleng-kaleng, seleranya benar. tinggi banget. Ya akhirnya tuh saya kena PHK. Oh, oke. Berapa lama tuh? Terus saya itu nganggur sekitar 6 bulan. Di studionya berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan doang. 2 bulan nggak sesuai ekspektasi. Training 1 bulan. 1 bulan kerja udah gaji asli Iya. di PHK. Iya, kadang nggak sesuai ekspektasi biasanya gitu ya. Iya. Ya, terus. Tapi itu konyolnya dulu itu masalahnya gue cuman gara-gara lalai 1 jerawat doang. Gara-gara jerawat. Kliennya itu orang Jerman, klien orang Jerman. What is this? Kamu nggak teliti nih, ini apa ini? Ini merusak reputasi saya katanya. Ya Allah Pak, bisa saya edit ulang loh, saya ngomong kayak gitu. Bisa saya edit ulang itu. Nah, dimarahin saya sama bosnya. Kalau klien marah jangan ditanggepin katanya. Oh, oke. Itu karena omong saya itu dulu ini bukan rasis ya, Cina. Kalau di Cina itu semboyang itu klien itu adalah segalanya. Oh iya benar. Klien itu adalah segalanya. Benar, Jadi itu. kalau klien salah, klien itu nggak pernah salah katanya. Balik lagi ke poin itu satu. kayak gitu. Klien itu nggak bakal pernah salah gitu. Karena mereka semuanya kayak gitu. Ya, jadi nganggur tuh 6 bulan tuh. Bingung mau kemana? Astagfirullahaladzim. Ini kan dari kampung udah gak ada support gitu kan. Saya dari kampung gak ada support sama sekali. Nggak ada support. Berarti Itu saya itu sebenarnya nggak ada support dari orang tua itu dari SD. oh iya. Saya itu sebenarnya itu besar di rumah tangga orang. Oh gitu. Jadi saya udah gimana ya? Survive. Survive ya. Survive itu udah mandiri, cuman mandiri tapi ternyata nggak mandiri. Karena saya tinggal di rumah orang yang saya tinggal itu terima dengan saya, udah jadi keluarga. Akhirnya orang-orang pun nganggap saya itu anak dari keluarga itu, padahal saya bukan anak keluarga itu. Oh. Tapi yang kamu dengarkan itu kata-kata dari orang tua kamu atau orang yang tinggal sama kamu? Orang yang di luar orang itu. Oh gitu. Kamu anaknya ini ya? Kamu anaknya ini? Bukan, saya cuma anak dari saudaranya doang. Oh gitu. Ah masa? Iya, saya nggak. Kalau masa saya harus bersumpah sih? Tapi kamu sering-sering di situ. Iya, memang saya tinggal di situ. Oh, gitu ya. Jadi orang-orang itu jadi nganggapnya itu anak dan keluarga, padahal saya karena kalau secara keluarga kandung orang tua saya itu sibuk merantau. Oh, oke. Iya. Merantau di pulau yang bukan pulau asli gitu. Bentar. Ini yang tempat kamu tinggal selama kamu kecil itu adalah yang pendeta itu bukan? Ada 2. Yang pertama dari pihak paman saya, baru yang kedua dari pihak saudara ayah saya. Kalau di Nias itu paman itu hanya saudara dari ibu. Oh, oke. Jadi saudara dari ayah itu nggak disebut paman. Oh, iya paham. Gitu kalau di Nias itu. Jadi kayak agak heran juga waktu kesini kan, di yang saudara ayah, saudara ibu disebutnya paman. Saya, hah? Kok sama gitu? Iya, panggil Kayak paman. itu saya pernah penasaran itu waktu ada cerita tentang itu pamannya Nabi. Saya bilang, kok itu kan saudara ibunya kok bisa saudara ayahnya kok bisa disebut paman juga? Iya, kalau di sini ya secara Islam memang kayak gitu. Terus saya tanya, terus di Jawa seperti di Sunda seperti apa? Ya itu juga paman juga. Saya beda sendiri dong. Iya, beda sendiri gitu ya. Paman itu saudara ibu tapi yang adik dari ibu. Tapi kalau abang dari ibu itu tidak disebut paman juga. Nggak disebut paman? Nggak disebut paman. Oh, gitu. Iya. Padahal masih statusnya om juga gitu ya? Iya. Gitu. Jadi dari SD itu saya dilepas orang tua itu dari SD kelas 5. Kelas 5 sampai kelas 3 SMP saya di sana. Saya selesai di sana, saya itu pindah daerah, pindah ke keluarga pihak ayah saya. Oke. Terus? Itu dari kelas 1 SMK sampai tamat. Sampai selesai SMK kan. Habis itu nggak lama dia merantau ke Medan. Nah,
Tadi lanjut dari Lanjut dari cerita yang tadi itu. setelah PHK tuh. Nah, udah di PHK. Jadi aduh gimana ya minum itu itu pahit banget benar. Kita itu udah ngerasain minum air galon 1 minggu. Minum air galon? Tanpa zat padat. Oh gitu. Tanpa zat padat. Muka sampai pucet-pucet kuning-kuning. Itu sangat Masya Allah banget. Dan antum itu pasrah aja, maksudnya nggak berusaha kayak apa misalnya Pak bagi gorengan 1 Pak gitu nggak? Ngemis enggak banget loh. Malu banget ngemis. Ya jadi kayak kita itu kapan bertahannya aja gitu Ya kan. Allah. Kapan bertahannya. Tapi enggak sampai kita itu saya dulu tuh punya barang satu-satu itu HP. Pengen ngejual nanti ini juga penyelamat saya jual ya. Iya. Bahaya juga gitu kan. Akhirnya itu 6 bulan udah 6 bulan berlalu saya bertahan dalam karena itu ada ngasih makan ada. Ada. Kadang-kadang itu kayak dalam 6 bulan itu ada teman-teman. Tapi ya namanya teman-teman ya kita sadar diri juga ya. Masa nginap satu minggu di kosnya di Iya. dia juga kan kerja. Benar-benar. Lagian kan musim pandemi dulu itu lagi drop-dropnya pekerjaan ya, gaji pada dikurangin, jam kerja pada dikurangin. Ya keuangan pasti sangat minim sekali waktu itu. Jadi kita sadar diri aja dulu waktu itu ya. Habis main dari sini beberapa hari jalan gitu cari telepon yang lemah lain tempatmu di mana sampai itu Medan saya hafal gang-gangnya itu bukan naik Gojek tapi jalan kaki Masya Allah. Iya jalan kaki saya itu sekali jalan itu dari titik A itu 1,5 jam dari kos tempat saya sampai kos teman yang saya tuju itu 1,5 jam jalan kaki itu di tengah kota loh. Bayangin malu itu gengsinya sebenarnya. Gengsinya itu Masya Allah banget sebenarnya. Kayak orang terlantar gitu ya? Kayak orang terlantar. Masya Allah. Oke, terus? Udah gitu, habis itu saya itu kayak udah tersiksa banget memberanikan diri. Memberanikan dirinya bukan minta uang ke orang tua. Kalau orang tua itu kayak gimana ya? Kan kita bukan orang tua kandung kan? Kayak nggak enak banget. Nggak enak banget. Nggak enak ya? Udah nggak pernah ngirim uang, terus minta uang itu pasti nggak berani gitu. Iya. Masih ada gitu rasa-rasa gitu, walaupun sebenarnya bisa aja ngomong. Bisa aja ngomong ya. Orang dulu ini meskipun orang statusnya bukan orang tua kandung saya, tapi dulu itu termasuk apapun permintaan saya itu diturutin. Oh. Iya. Dulu itu saya cuma canda doang kan, saya jalan kaki dari sekolah tuh. Kita itu nggak seberapa jauh, 20 menit doang jalan kaki. Di Nias jalan kaki 20 menit itu hal yang udah biasa banget gitu kan. Kita masih anak pegunungan gitu kan. Anak pegunungan. Udah hal yang biasa banget. Tapi saya cuma canda doang. Setiap pulang sekolah capek terus. Coba kalau ada motor. Besoknya ada motor loh. Benar. Instan banget ya. Kayak memang orang berkeadaan memang. Iya. Cuman ya balik saya sadar diri itu bukan orang tua kandung saya gitu. Iya benar. Ada rasa yang beda pasti kalau kayak gitu kan. Orang yang nawarin nikah juga dia. Ya Allah ya. Itu Nias itu kalau nikah itu bukan perkara yang mudah loh. Itu perkara yang sangat luar biasa. Baru mahar aja itu sampai 100-an. Iya. Kalau di sini kan yang kita ragukan kalau nikah itu ke depannya. Kalau nggak di Nias itu bukan ke depannya, tapi hari pertamanya. Penyelenggaraannya gitu ya. Penyelenggaraannya itu momok yang sangat menakutkan. Hari pertamanya yang tapi ngaruhnya ke selanjutnya gitu. Itu untuk laki-laki juga apa perempuan kalau di Nias? Laki-laki ya. Berarti. Tapi bayangkan saking mereka dulu itu kayak sayang sama saya itu. Kamu takut nikah itu mikirnya apa? Sebenarnya saya baru tamat, saya belum punya pekerjaan tetap gitu. Taruhlah saya bisa kan juga saya suka menjahit juga tuh. Saya punya kayak pekerjaan keterampilan gitu. Tangan lah gitu lah kan. Tapi nggak permanen gitu, nggak permanen. Katanya, kamu ragunya apa? Saya ragunya itu saya masih belum punya pekerjaan tetap yang bisa menjamin keluarga saya nanti. Kamu takut utang katanya. Ya iya itu. Utang dipikirin, nikah aja dulu nanti saya yang tanggung katanya. Ya Allah, itu udah enak banget sebenarnya. Iya, benar. Cuman secara finansial taruhlah saya udah siap, tapi secara mental dulu saya nggak siap. Saya nggak siap banget. Akhirnya karena terdesak ya itu kampung tadian. Nah sampai di Medan itu karena problematika pekerjaan tersiksa itu lama yang kalian terima kerja nanti serabutan, nganggur lagi. Ya banyak nganggurnya sebenarnya di Medan. Terus abis itu kuliah atau gimana? Enggak kuliah kan kamu SMP? Untungnya nggak kuliah. Kuliah makin pusing lagi kalau kuliah ya. Untuk kayak Nah, abis itu udah sampai kayak di titik-titik terlemah terendahnya gitu kan. Akhirnya saya kepikiran ini orang-orang kalau lagi kepepet emang baru mikir ya ternyata dia punya saudara.
saya baru mikir saya punya paman di sini gitu, di Jakarta ini. Oke. Saya punya paman. Alhamdulillah orang masya Allah yang bercukupan. Berarti dari berkecukupan. adik dari ibu ya kalau Abang. abang dari ibu. Tapi sekarang udah panggil paman aja. Panggil paman aja di gitu. Lugas. Saya ingat, saya punya paman di... Ini tentang agama tadi udah terlupakan nih. Udah terlupakan ceritanya nih. Oke, Udah terlupakan nih ceritanya gara-gara faktor ekonomi tadi. Ini status nih ke Jakarta juga masih blank nih, masih Masih blank, masih nggak tahu. ateis nih. Masih ateis. Masih belum percaya. Bahkan itu saya setelah syahadat aja, 2 bulan setelahnya baru saya benar-benar dapat hidayah. Itu udah banyak tahu tentang Islam tuh. Jadi yang pertama saya lakukan dulu itu mematahkan argumentasi saya. Kan saya punya argumentasi tentang Islam dulu kan. Islam buruk. Ya, full negatif. Islam itu full negatif. Jadi tugas saya pertama itu mematahkan semua statement itu. Dari dulu pas jadi pendeta muda pun yang diajarkan tuh juga mindsetnya demikian ya? Oh, benar. Masya Allah, emang itu luar biasa nih. Itu